Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih kepada Bapak Bunda selaku dosen mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan eh, progres pengembangan proyek besar mata kuliah RPL dengan nama aplikasi yaitu sama ya, atau Smart Academy Management for Automated Exam Scheduling. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofi Ardia Syafina dengan NIM 2505 1204 279 dari kelas 2024C. Masalah utama dari aplikasi ini itu adalah proses penjadwalan ujian di perguruan tinggi ini masih kebanyakan menggunakan manual. Biasanya tuh menggunakan software Excel. Sehingga sering terjadi bentrok jadwal dan data yang tidak sinkron. Nah, tujuan sistem ini didirikan itu adalah mengotomatisasi penjadwalan dengan validasi real-time untuk penjamin kelancaran ujian di tingkat jurusan atau fakultas. Nah, user di sistem ini, aplikasi ini adalah pimpinan, admin, mahasiswa, dan dosen. Nah, apa sih Samaya itu? Jadi Samaya itu merupakan akronim atau singkatan dari Smart Academic Management for Automated Exam Scheduling. Nah, secara sederhana, sistem ini tuh dibuat untuk membantu proses penjadwalan ujian, khususnya di perguruan tinggi, agar tidak lagi menggunakan secara manual, seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu menggunakan Excel, melainkan menjadi sistem otomatisasi yang terintegrasi. Karena jika masih manual, sering terjadi pertama bentrok jadwal, kemudian data yang tidak sinkron, kemudian sulit dikontrol. Nah, Samaya ini dihadirkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan sistem berbasis data dan otomatisasi. Kemudian masuk ke peran dan tanggung jawab. Di sini dalam proyek ini saya memiliki dua peran, yaitu yang utama sebagai sistem analis, kemudian sebagai QA, namun QA ini hanya sebagai helper dari QA utama. Sebagai sistem analis, peran saya cukup krusial karena berada di tahap awal pengembangan sistem. Dan ini adalah peran utama saya di sistem ini, di project ini. Tugas saya itu meliputi menganalisa kebutuhan sistem baik fungsional maupun non-fungsional. Contohnya tuh seperti fitur apa aja yang harus ada, kemudian bagaimana sistem ini digunakan, dan siapa saja usernya. Nah, untuk itu saya menyusun requirement system dalam bentuk SRS dan product backlog. SRS ini saya susun dalam bentuk PDF, kemudian product backlog ini saya susun dalam bentuk spreadsheet. Nanti akan saya tampilkan product backlognya. Nah, ini jadi acuan utama nih untuk tim developer merancang alur sistem atau flow aplikasinya. Kemudian supaya pengembangan itu tidak asal coding saja, namun semuanya terstruktur. Kemudian menentukan constraint atau batasan sistem. Contohnya nih seperti satu ruangan ini tidak boleh dipakai oleh dua kelas secara bersamaan atau di waktu yang bersamaan. Kemudian satu dosen tidak boleh mengawas di dua jadwal, kemudian menentukan arsitektur awal sistem dan pembagian modul, kemudian mengidentifikasi resiko proyek itu sejak awal. Jadi apabila terjadi masalah itu sudah ada identifikasinya, analisanya dari awal. Kemudian seperti potensi bentrok atau data kompleksitas penjadwalan, ini menyusun timeline dan pembagian tugas tim. Jadi sebagai sistem analis itu saya tidak hanya memikirkan konsep saja, namun saya benar-benar memastikan bahwa sistem ini bisa dibangun secara logis dan terstruktur. Jadi tidak hanya asal-asalan saja. Kemudian sebagai QA, Quality Assurance, saat ini masih dalam proses perencanaan. Karena di sini saya lebih berfokus untuk sistem analis, karena sistem analis sangat krusial, terutama di tahap pengembangan ini. Jadi QA ini saya menjadi helper apabila tugas sistem analis saya di tahap awal ini sudah selesai, sudah
terlakukan. Nah, di QA ini tugas saya itu meliputi menguji fitur-fitur utama seperti conflict detection, kemudian memastikan semua constraint berjalan dengan benar, kemudian melakukan pengujian rescheduling, melakukan security testing, terutama pada role dan permission. Kemudian melakukan user acceptance testing dengan pengguna. Fokus saya QA atau Quality Assurance di sini adalah untuk memastikan bahwa sistem tidak hanya berjalan, tapi juga benar-benar tepat dan bebas dari kesalahan logika, terutama dari konsep sistem analis. Kemudian masuk ke progress report sebagai sistem analis, main job saya di project ini. Di sini ada 2. Saya akan menunjukkan requirement backlog-nya. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan spreadsheet yang digunakan sebagai dasar perancangan sistem. Di sini ada requirement role dan menu. Spreadsheet ini sangat berfungsi sebagai dokumentasi awal, khususnya untuk mendefinisikan struktur data, menyusun fitur sistem, dan menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi. Yang pertama ada struktur data, itu ada mata kuliah dan peserta. Sebentar, mata kuliah dan peserta itu di nah ini, data mata kuliah dan data peserta. Nah, untuk mata kuliah ini, saya mendefinisikan beberapa field seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, program studi, status, created by, updated by, dan created at, dan updated at. Setiap file ini juga dilengkapi dengan tipe data, kemudian panjang karakter, serta apakah wajib diisi atau tidak. Misalnya kode mata kuliah harus unik, kemudian SKS hanya boleh angka tertentu, kemudian dan beberapa field dibuat otomatis seperti timestamp. Sebagai sistem analis, spreadsheet ini itu sangat penting ya karena menjadi dasar dalam perancangan sistem. Di sini saya tidak hanya mendata field, tapi juga menentukan relasi antar data, kemudian menetapkan validasi, dan memastikan tidak ada celah yang menyebabkan satu data dengan data lainnya itu bentrok. Jadi sebelum data dibuat, sebelum sistem dibuat, logikanya itu sudah dirancang terlebih dahulu di tahap ini. Alurnya, algoritmanya seperti itu. Nah, di sini ada data peserta. Data peserta ini data mahasiswa per mata kuliah ya. Jadi satu mahasiswa satu mata kuliah. Ada ID peserta, ada kode MK hingga updated ad. Di sini ada status tindak lanjut juga. Kemudian ini ada status perbedaan UKT. Jadi ini tuh sudah urut. Kemudian ini ada data ruangan, gedung dan ruangan. Ini ada kode ruangan, nama ruangan, gedung lantai, kemudian kapasitas maksimal, area level, operasional. Kemudian di sini ada data pengawasnya, kemudian konfirmasi pengawas. Jadi selain data pengawas, ini juga ada fitur konfirmasi pengawas. Jadi pengawas itu bisa mengonfirmasi jadwalnya. Ini bisa ada status konfirmasi, ada pilihan menunggu, diterima, ditolak, revisi. Defaultnya tuh menunggu ya. Jadi kalau misalnya belum ada konfirmasi itu statusnya menunggu. Kemudian nanti dosen itu akan mengedit, kemudian admin dan pimpinan itu akan view dan validasi. Nah, ini ada alasan penolakan nih jika ditolak. Kemudian ada tanggal konfirmasinya. Kemudian ini ada validasi kapasitas ruang juga. Ini untuk memvalidasi kapasitas ruang agar tidak terjadi bentrok. Kemudian ada fitur konfigurasi, ini slot waktu. Kemudian ini parameter constraint-nya yang tadi saya jelaskan. Kemudian ini ada fitur penjadwalan. Ini ada ID jadwal, kemudian ada ID slot waktu, kemudian ada jumlah peserta, kode ruangan, pengawasnya, pengawas pendamping. Di sini pengawasnya ada 2, ada utama dan pendamping, kemudian status jadwal, konflik status, kemudian konflik detail, dan lain-lain. Ada rescheduling reason juga apabila revisi manual. Kemudian ini ada monitoring. Monitoring ini adalah untuk mendeteksi konflik dan beban pengawas.
Ini beban pengawasnya ini ada sesi per hari, kemudian ada mata kuliah per minggunya. Kemudian status monitoring juga ada di sini, open, resolve, atau ignore. Kemudian selanjutnya ada fitur output. Nah, fitur output ini bisa dicetak dalam bentuk PDF. Seperti ini, ada URL PDF, kemudian admin yang mencetak, kemudian jamnya, timestamp-nya ketika di generate ke PDF, kemudian status cetaknya. Ini generate, download, print, atau archive. Ini juga ada tipe dokumennya juga. Kemudian ada ID jadwalnya. Ini link ke jadwal spesifik atau batch di semua MK di periode. Kemudian saya akan mendemokan aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi kami yang belum 100%. Jadi di sini ada gedung, tapi gedung ini masih belum finish, belum bisa dibuka. Jadi saya akan membuka ke master data. Ini ada mata kuliah, saya akan buka. Nah, mata kuliah ini bisa menambah mata kuliah. Jadi misalnya ada kode MK, kemudian ada SKS-nya, kemudian nama mata kuliah, kemudian semester, kemudian program studi, disimpan. Nanti akan muncul di sini. Nah, apabila sudah terlihat di sini, tertampil di sini, ini bisa juga diedit. Misalnya MK08. Kemudian simpan perubahan. Nah, otomatis di sini juga akan mengupdate. Nah, ini jadi MK08. Ini juga bisa mengubah program studi. Program studinya juga banyak sekali. Kemudian semester yang diambil juga bisa diubah. Seperti itu. Ini juga bisa mencari mata kuliah. Misalnya kita mencari keamanan data. Ini word by word ya teman-teman. Jadi nggak harus semuanya diketikkan baru bisa muncul. Tidak, ini bisa word by word. Bisa kita ketik B, karena di sini yang berawalan B hanya basis data. Ini bisa langsung search basis data. Kemudian ada mahasiswa. Nah, mahasiswa ini juga bisa ditambahkan ya teman-teman. Ini contohnya NIM saya 2505-1264-79, kemudian saya angkatan 2024. Kemudian nama lengkapnya adalah Sofi Asafina, namanya seperti ini. Kemudian saya program studinya teknik informatika, di sini ada tidak ya? Contoh saja S1 akuntansi, kemudian semester 3, kemudian statusnya aktif. Gimana? Selesai teman-teman. Ini langsung muncul di sini, kemudian statusnya ini aktif, kemudian ini bisa diedit seperti ini, kemudian bisa diedit semesternya, kemudian disimpan, juga bisa dihapus seperti ini. Hilang. Seperti itu. Kemudian ada dosen juga sama, fiturnya seperti mahasiswa. Kemudian lanjut. Nah, ini sebetulnya teks saya itu bukan ini ya teman-teman. Jadi teks saya ini lebih ke tools-tools yang saya gunakan selama saya menjadi sistem analis. Jadi apa saja sih tools dan teks-teks saya dalam menjadi sistem analis itu? Dalam pengembangan ini itu saya menggunakan beberapa tools seperti spreadsheet untuk menyusun backlog dan requirement seperti tadi. Kemudian ada AI untuk membantu saya menyusun backlog dan detail-detail lainnya yang saya perlukan. Kemudian ada Microsoft Word untuk membantu saya membuat SRS aplikasi secara singkat. Kemudian ada ClickUp. ClickUp ini adalah aplikasi atau tools yang saya buat untuk tracking tugas sistem analis dari project manager. Jadi tim kami itu awalnya menggunakan Asana, kemudian beralih ke ClickUp untuk tracking tugas sistem. Tracking tugas sistem analis. Nah,
Ini progress report saya sebagai sistem analis. Jadi ada 3 kategori, ada complete, in progress, sama planning. Nah, untuk yang pertama atau yang complete ini yang sudah selesai, untuk bagian selesai ini cukup banyak yang sudah saya kerjakan karena mengingat waktunya itu sudah sangat lama untuk sebenarnya tidak terlalu lama juga, tapi cukup untuk melakukan analisis awal, pengonsepan awal, yaitu dimulai dari analisis kebutuhan sistem, kemudian penentuan arsitektur sistem, penentuan tools yang digunakan. Nah, ini juga termasuk penentuan tools yang digunakan dalam aplikasi. Jadi seperti UI UX-nya menggunakan Figma, front-end framework yang menggunakan Vue.js, dan lain-lain. Kemudian saya juga sudah melakukan perencanaan timeline dan pembagian tugas, khususnya di aplikasi ini, di backlog, kemudian identifikasi risiko project, kemudian penyusunan produk backlog dari awal, kemudian setup project dan repository, dan lain-lain. Selain itu, sistem ini tuh juga sudah memiliki sistem login dan authentication, kemudian CRUD untuk prodi, mata kuliah, mahasiswa, ruang dan gedung, kemudian pengawas. Kemudian ada fitur konfirmasi pengawas seperti yang saya jelaskan di backlog tadi. Jadi bisa dibilang fondasi sistem yang saya bangun di requirement kemarin, kemudian di SRS itu sudah lumayan cukup untuk melakukan pengembangan. Kemudian yang kedua ada in progress. Nah, untuk bagian yang sedang dikerjakan saat ini tuh ada refinement system atau penyempurnaan. Jadi ada beberapa bagian-bagian yang perlu direvisi, terutama dari revisi dari project manager itu sedang saya usahakan untuk saya perbaiki untuk penyempurnaan. Nah, di tahap ini tuh saya lebih fokus untuk memperbaiki alur-alur yang sekiranya masih kurang optimal, kemudian penyempurnaan logic constraint-nya, kemudian memastikan sistem agar lebih stabil. Karena dalam sistem penjadwalan, kesalahan-kesalahan kecil itu bisa menjadi bentrok atau berdampak besar. Kemudian planning. Nah, untuk rencana ke depannya itu ada beberapa sprint yang sudah ditambahkan, termasuk melakukan pengujian sistem secara menyeluruh. Ini termasuk tugas saya sebagai QA, kemudian evaluasi hasil penjadwalan, kemudian pengembangan fitur tambahan jika diperlukan. Ini juga bisa di merge dengan tugas QA. Tugas saya sebagai QA nanti. Jadi setelah sistem jadi itu tidak langsung selesai, tetapi tetap diuji dan disempurnakan. Nah, ini adalah progress report saya sebagai quality assurance. Ini masih planning karena saya belum melakukan. Ini yang pertama adalah melakukan pengujian conflict detection dan validasi kapasitas ruang, kemudian pengujian rescheduling mechanism, kemudian melakukan security testing, kemudian terutama pada role dan permission serta autentikasi. Kemudian melakukan user acceptance testing atau UAT dengan dosen, klien, dan lain-lain. Nah, masuk ke kendala dan solusi. Ini ada beberapa kendala beserta solusi yang terselesaikan ketika mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya sesuai dengan role yang saya pegang, terutama di sistem analis. Selama proses pengembangan itu terjadi beberapa kendala. Contohnya pertama ada bentrok antara kelas atau ruang, kemudian perbedaan pemahaman requirement dalam tim, kemudian kompleksitas sistem penjadwalan. Karena sistem ini melibatkan banyak constraint ya, termasuk waktu, ruangan, dosen pengawas, seperti itu. Nah, solusinya apa? Nah, solusi yang saya lakukan itu yang pertama ada implementasi conflict detection, kemudian validasi sebelum datanya disimpan, dokumentasinya yang jelas, tidak asal-asalan, kemudian membuat produk backlog sebagai acuan, kemudian membuat flow sistem terstruktur, dan memecah logik menjadi modular karena terlalu kompleks. Dengan cara ini tuh sistem menurut saya menjadi lebih mudah dikontrol dan dikembangkan. Nah, sebagai kesimpulannya, menurut saya aplikasi Asana saat ini tuh telah berhasil menyelesaikan tahap awal pengembangan, terutama pada bagian manajemen data dan perancangan sistem. Sebagai sistem analis, saya telah memetakan kebutuhan sistem dan memastikan logika yang diterapkan itu berjalan sesuai aturan. Dan kedepannya, sistem akan masuk ke tahap pengembangan lanjutan dan pengujian.
Saya berharap sistem ini dapat membantu proses penjadwalan ujian menjadi lebih efisien, akurat, dan terintegrasi atau terstruktur. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.